Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur baru yang ada di Shopee Food ya. Fiturnya ini adalah fitur pesanan terjadwal. Nah, fitur pesanan terjadwal ini diklaim oleh pihak Shopee-nya itu bisa menguntungkan dari pihak customer-nya dan dari pihak penjualnya ya. Ya, meskipun kalau menurut saya sih fitur pesanan terjadwal ini lebih mempermudah dari sisi customer-nya ya. Untuk dari sisi penjualnya, ya mengikuti saja kalau customer-nya ingin membeli jam berapa, kita tinggal membuatkan jam berapa, seperti itu ya. Ya, tapi apapun itu, pesanan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri ya bagi customer untuk membeli produk-produk di Shopee Food. Yang impact-nya bisa membuat resto kita juga bisa semakin ramai ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Nah, jadi fitur ini itu munculnya pada bagian ketika kita mendapatkan pesanan, itu kan ada tulisan pesanan gitu ya, lalu ada siap dihidangkan, lalu ada siap diambil, dan nantinya akan ada tulisan terjadwal. Nah, untuk fitur terjadwal ini, itu kita bisa bahas dari dua cara ya, yaitu yang pertama ini tergantung dari resto teman-teman ya. Yang pertama yaitu jika teman-teman settingannya konfirmasi pesanan itu secara manual, lalu yang kedua adalah konfirmasi secara otomatis. Oke, kita bahas untuk cara yang pertama dulu, jika resto teman-teman itu mengkonfirmasi pesanan itu secara manual ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Pada bagian awal, ini standar ya, pada bagian baru ataupun pesanan awal, itu akan muncul pesanan kalian itu apa saja. Lalu pada bagian detail dari pesanan, itu akan ada munculan ataupun tombol konfirmasi seperti ini ya. Nah, jika settingan dari resto teman-teman itu konfirmasi manual, jadi teman-teman harus mengklik konfirmasi manual ini ya. Nah, jika sudah teman-teman konfirmasi, maka akan muncul pada tab terjadwal. Nah, jadi orderan ataupun pesanan teman-teman itu bukan masuk ke fitur disiapkan, tapi akan masuk pada fitur terjadwal ya. Nah, jika sudah mulai masuk pada fitur terjadwal ini, teman-teman harus memperhatikan untuk kapan teman-teman harus mempersiapkan orderannya ya. Pada bagian bawah dari orderan itu akan ada tertulis mulai siapkan pada pukul ataupun jam berapa, begitu ya. Nah, jika sudah mendekati waktu yang sudah tertulis di situ, maka nanti pesanan teman-teman akan masuk pada bagian disiapkan. Nah, jika pesanan ini sudah masuk pada fitur disiapkan, teman-teman bisa mempersiapkan pesanan dari teman-teman, dan jika memang sudah mempersiapkannya, teman-teman bisa klik saja pesanan siap ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Jika settingan dari resto teman-teman itu konfirmasinya secara otomatis ya. Nah, ini akan lebih mudah dan simpel lagi. Nah, jika teman-teman nanti mendapatkan pesanan ataupun orderan, itu nanti akan otomatis masuk langsung ke fitur terjadwal ya. Nah, seperti tadi, kalian bisa cek kapan harus teman-teman itu mempersiapkan jamnya jam berapa ya. Itu harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai teman-teman lupa gitu ya. Jadi drivernya sudah datang, teman-teman baru memasakkannya. Nah, itu nanti kan akan membuat lama proses memasak teman-teman begitu ya, ataupun menunggu drivernya. Nanti kan juga kasihan juga. Dan juga akan berdampak kepada waktu persiapan dari resto itu sendiri ya. Nah, itu akan mempengaruhi penilaian dari pihak Shopee-nya terhadap resto kita untuk pelayanannya itu cepat atau tidak begitu ya. Nah, selebihnya bisa seperti tadi ya, teman-teman bisa menyiapkan pesanannya jika memang sudah mendekati waktu yang sudah ditentukan. Nah, jika teman-teman sudah melakukan memasak begitu ya, ataupun mempersiapkan pesanannya, teman-teman bisa klik saja pesanan siap. Nah, itu tadi adalah gambaran jika kita mendapatkan pesanan dengan fitur baru, yaitu fitur terjadwal, baik dari konfirmasi secara manual maupun konfirmasi secara otomatis ya. Tampilannya kurang lebih seperti itu. Nah, berhubung ini fitur baru dan saya pun juga belum mencobanya ya, jadi kita bahas secara teori terlebih dahulu, nanti akan saya bahas secara prakteknya untuk fitur terjadwal ini ya. Nah, selanjutnya hal yang menarik yang bisa kita bahas, bagaimana kalau seumpama resto kita tutup, tapi kita mendapatkan orderan terjadwal ini. Nah, ini sudah dijelaskan oleh pihak Shopee-nya ya, yaitu penjelasannya seperti ini. Pesanan tetap akan masuk dan dapat diproses saat outlet buka kembali ya. Nah, jadi seperti itu ya, jika resto teman-teman tutup, itu nanti akan pesanan tetap akan masuk, lalu akan bisa diproses pada saat jam buka resto ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada catatan penting yang bisa ataupun menarik kita simak ya. Yang pertama yaitu merchant dapat membatalkan pesanan terjadwal sebelum pesanan berpindah ke tab disiapkan. Jadi kita sebagai pemilik resto itu bisa membatalkan pesanan ya, jika pada saat pesanan itu sudah kita konfirmasi begitu ya, berada pada tab fitur terjadwal, selama masih ada di fitur tab terjadwal ini, kita bisa membatalkannya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Kak, kalau seumpama sudah pindah ke fitur disiapkan, kita kan tidak bisa membatalkannya.
Tetapi ternyata ada menu kita yang habis, itu hal apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini sudah dibahas pada catatan selanjutnya ya, yaitu pesanan dapat diubah sesuai kebutuhan pelanggan dan ketersediaan stok. Ya, meskipun kalau seumpama tidak ada fitur terjadwal pun, kita sebetulnya bisa mengubah ataupun menambah menu sesuai dengan kebutuhan kita maupun kebutuhan pelanggan ya. Nah, untuk caranya bagaimana? Caranya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk merubah pesanan, di sini kita bisa yang pertama rubah pesanannya itu adalah tambah menu baru, lalu ubah jumlah menu, lalu juga kita bisa merubah varian, dan kita juga bisa menghapus menu. Nah, hal ini sesuai dengan kebutuhan kita maupun kebutuhan customer ya. Misalkan nih, kalau kebutuhan customer ternyata setelah melakukan check out, lalu ada beberapa menu yang ingin mereka beli lagi. Nah, itu kita bisa melakukan tambah menu ini ya. Atau yang kedua, jika seumpama ada barang yang dibeli oleh customer, ternyata stok kita itu sudah habis. Jadi mau tidak mau, daripada kita melakukan percobaan pembatalan ya, lebih baik kita mengajukan untuk perubahan. Jadi supaya orderan itu tetap bisa masuk begitu ya. Nah, oke, kita bahas dulu untuk bagaimana cara merubah pesanan secara umum ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi jika ada orderan yang masuk, teman-teman bisa pilih saja pada bagian pojok kiri, yaitu ubah atau batalkan pesanan. Lalu yang kedua adalah merchant diharuskan menghubungi pelanggan sebelum mengubah pesanan. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan konfirmasi dari pelanggan, pilih alasan perubahan, lalu teman-teman bisa klik saja lanjut ya. Lalu yang nomor 4 adalah merchant dapat menambah, mengubah, maupun menghapus menu sebelum pengemudi mengambil pesanan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Apakah ingin menambah, ataupun ingin mengubah, ataupun kita bisa menghapus menunya ya. Nah, seperti itu ya untuk cara ubah pesanan. Selanjutnya kita bahas untuk bagaimana cara menambah menu. Setelah kita memilih alasan perubahan ya, selanjutnya kita bisa klik saja pada bagian tambah menu untuk jika kita ingin menambah menu ya. Lalu selanjutnya kita pilih saja menu mana yang ingin ditambahkan, lalu pilih konfirmasi, lalu akan otomatis menu akan bertambah di pesanan pelanggan. Nah, sesimpel itu ya. Jadi tinggal kalian klik saja pada bagian pojok kanan atas untuk fitur tambah menu. Oke, lanjut kita bahas untuk cara ubah jumlah menu. Di sini juga sudah dijelaskan. Kita klik pada pilih ubah untuk menu mana yang ingin kita ubah ya. Selanjutnya adalah kita ubah untuk jumlah stoknya. Lalu masukkan jumlah menu yang diinginkan, lalu kalian bisa klik saja konfirmasi. Lalu menu yang sudah diubah jumlahnya otomatis bertambah di pesanan pelanggan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk cara mengubah varian menu. Yaitu kita bisa pilih dulu menu yang ingin kita rubah variannya, lalu pilih ubah varian. Nah, pilih varian yang ingin diubah, contohnya tidak pedas, sedang pedas, lalu kalian klik saja konfirmasi. Lalu selanjutnya adalah varian menu yang akan dirubah akan otomatis di daftar pesanan pelanggan. Nah, untuk merubah varian menu ini sebetulnya tidak terlalu perlu digunakan ya, kecuali kalau varian itu mempengaruhi harga. Misalkan nih teman-teman mempunyai produk yang variannya itu bisa memilih besar ataupun kecil ataupun medium, yang itu berdampak kepada harga. Nah, itu nanti maka akan otomatis kalian juga harus merubah varian menu jika memang itu diminta oleh pelanggan ya. Jadi supaya teman-teman tidak rugi begitu ya. Misalkan nih pelanggan membelinya itu varian kecil, ternyata pelanggan menchat kita gitu ingin merubah ke varian besar. Maka teman-teman harus merubah varian terlebih dahulu supaya harganya bisa berubah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk bagaimana cara menghapus menu. Nah, caranya yaitu kalian pilih dulu menu yang ingin kalian hapus dari daftar pesanan. Lalu kalian pilih ubah dan pilih hapus menu. Seperti itu ya. Selanjutnya kalian bisa pilih ya, lalu menghapus pesanan. Maka akan otomatis pesanan yang ingin kalian hapus akan otomatis terhapus ya. Oke, next untuk yang terakhir yaitu cara memproses perubahan pesanan. Pilih ringkasan pesanan untuk melihat kode pesanan, nama pelanggan, rangkuman pesanan, dan perubahan harga. Apabila sudah sesuai, kalian cek terlebih dahulu ya. Jika memang sudah sesuai, kalian bisa pilih konfirmasi pesanan. Lalu selanjutnya merchant akan diarahkan kembali ke halaman rincian pesanan. Kalian bisa pilih teks berwarna kuning pada gambar ini ya. Jadi backgroundnya kuning ini untuk melihat riwayat perubahan pesanan. Pilih pesanan siap jika memang kalian sudah selesai mempersiapkan pesanan teman-teman ya.
Jadi itu panduannya untuk bagaimana cara mengubah pesanan baik dari kebutuhan customer maupun kebutuhan kita sebagai pemilik resto ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya tentang fitur baru yang ada di Shopee Food-nya. Semoga dengan hadirnya fitur baru ini bisa membuat customer itu lebih suka ataupun lebih banyak berbelanja di platform online seperti di Shopee Food ini ya. Jadi harapannya semakin banyak pelanggan yang berminat untuk berbelanja di Shopee Food, harapannya adalah resto kita bisa semakin ramai. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.